Saya Pendeta Hizkia Rolo, Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menyapa saudara-saudara dalam program Tabura Injil Yapen Selatan yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan sabda firman Tuhan untuk menjadi dasar pijak bagi kita dalam melangsungkan kehidupan di dunia. Sebelumnya, saya hendak berdoa untuk membaca Alkitab dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dari Geraha Sarah GKI di Tanah Papua, saya berdoa, minta Tuhan beri hikmat akal budi dan mampukan kami untuk mengerti bagian firman-Mu yang menjadi landasan dan dasar pijak kami melangsungkan kehidupan di bumi ini. Tuhan, mari sertai jaga dan lindungi kami ketika kami mengerti sabda firman-Mu dan melakukannya dalam tindakan, perbuatan, dan hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Namun saya hanya membaca ayat 25 sampai 28. Perikop pembacaan kita, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Pendengar Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah menciptakan kita, membawa kita, dan menempatkan kita pada kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, adalah sangat jelas bagi kita. Firman ini dia menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan. Seperti pertanyaan dari seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Padahal seorang ahli Taurat, dia mengerti dengan sangat baik hukum Taurat itu. Tapi dalam rangka menguji Tuhan Yesus, dalam rangka menjebak dan mencobai Tuhan Yesus, maka seorang ahli Taurat itu datang dan bertanya pada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan pertanyaan ini. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal?" Jawab Yesus sangat singkat. Yesus jawab kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Perhatikan baik jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus bertanya kembali, "Apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Mengapa Tuhan Yesus kembali bertanya padanya? Karena Tuhan Yesus sangat mengetahui bahwa ini adalah ahli Taurat. Kalau sudah namanya ahli, berarti itu masuk kategori profesor. Seorang yang sangat mumpuni. Seorang yang punya basic dan latar belakang yang sangat-sangat dasar. Karena itu dia mengetahui hukum Taurat secara baik dan benar. Ketika dia datang dan mencobai Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal?" Dia mengetahui secara baik
untuk memperoleh kehidupan kekal itu harus dia lakukan apa? Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya padanya dan dia menjawab secara baik. Apa yang tercatat di sana? Lalu jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jawaban yang diberitahukan oleh ahli Taurat kepada Yesus adalah sangat benar. Mengasihi Tuhan Allah itu harus seimbang dengan mengasihi sesama. Kita tidak mungkin berkata bahwa saya mengasihi Allah, sedangkan saya membenci saudara. Atau saya mengasihi Allah, tapi saya tidak mengasihi sesama. Saya tidak memperhatikan sesama. Saya tidak menolong sesama. Dan saya tidak menjadi partner yang baik untuk sesama. Di sini adalah sia-sia. Karena itu Yesus berkata, jawabanmu benar. Lakukanlah itu supaya engkau hidup. Bapak Ibu perhatikan kata-kata Yesus. Lakukan itu supaya engkau hidup. Mengapa? Dengan mengasihi sesama, kita menolong orang itu untuk dia dapat hidup. Dan kehidupannya itu, Yesus juga perlihatkan kepada kita. Kalau kita mampu melakukan sesuatu kepada orang lain, maka Yesus pun pasti melakukannya untuk kita. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, cinta kasih Yesus dalam cerita ini diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ada seorang yang dalam perjalanan dia dirampok, dipukul habis-habisan, dan dirampas segala hal yang dipunyai. Yesus memberi contoh yang sangat jelas bahwa orang yang lewat di situ adalah kategori imam dan kategori orang Lewi. Ini orang-orang yang biasanya mengajarkan hal cinta kasih di bait Allah. Tetapi cinta kasih yang mereka ajarkan itu terkadang hanya di bibir saja. Mereka tidak mampu untuk lakukannya dalam tindakan nyata. Contoh Yesus ini sangat jelas. Orang yang memberitahukan tentang hal kasih. Orang yang menceritakan tentang hal menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus memperhadapkan dengan sebuah cerita dari sebuah kenyataan. Mereka tidak mampu melakukan apa yang mereka telah ajarkan di dalam bait Allah. Yesus memperlihatkan seorang Samaria. Orang ini adalah musuh dari orang-orang Yahudi. Mereka dianggap tidak masuk dalam garis keturunan yang harus diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus mengambil contoh. Orang yang tidak seiman, orang yang tidak dalam satu tradisi, orang yang tidak dalam satu budaya, orang yang tidak dalam satu bahasa, tapi dia mampu melakukan sesuatu yang sangat mendasar tentang hal kasih. Orang Samaria ini ketika dia datang dan dia menolong seseorang yang telah dirampok habis-habisan dan dia justru bawa ke penginapan. Di sana dia beritahukan sangat jelas. Orang ini kutitipkan dan tolong dia apapun biaya yang kau keluarkan. Ketika aku kembali, aku akan menggantikannya. Bapak, Ibu, dan saudara, pendengar Taburah Injil yang setia. Disinilah letak cinta kasih pada Allah dan cinta kasih pada sesama menghasilkan kehidupan. Kalau orang Samaria ini ingat diri, kalau orang Samaria ini mempertahankan kehidupannya, maka orang Yahudi ini pasti mati. Tetapi dia mau memperlihatkan dan menunjukkan bahwa dia dipakai Tuhan dalam rangka menyelamatkan orang lain yang tidak sebudaya, sekampung, dan juga seiman dengan dia. Ini adalah catatan penting ketika kita mengasihi sesama. Ketika kita menyatakan bahwa dia berbeda dengan saya, tapi saya mengasihi dia. Disitulah kita melakukan amanat cinta kasih.
dunia hari ini sangat krisis tentang masalah cinta kasih. Mulai dari keluarga, terkadang suami tidak mengasihi istri, terkadang suami istri tidak mengasihi anak-anak. Di sini terjadi kerapuhan cinta kasih. Kalau suami tidak mengasihi istri dan sebaliknya istri tidak mengasihi suami, atau suami istri tidak mengasihi anak-anak, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Karena itu, perlihatkanlah cinta kasih mulai dari dalam kehidupan rumah tanggamu sendiri. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, suami istri mengasihi anak-anak. Maka ini menjadi contoh, maka kekuatan kuasa Allah di dalam rumah tangga kita perlihatkan pada orang lain. Maka kita juga pasti akan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus mengasihi dan memberkati semua pendengar Tabura Injil dari Klasis Yapen Selatan. Ketika kamu mendengarkan Injil, kamu melakukannya dengan penuh cinta kasih, yakin dan percaya. Klasis GKI Yapen Selatan, semua warga GKI di tanah Papua akan diberkati dan kita menjadi pembawa kasih yang mengakibatkan damai dan sejahtera ada di tanah kita, dan kita pakai tanah ini untuk tempat takhta kediaman Bapa, dan kita semua diberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu. Berkati semua pendengar, baik itu di Yapen Selatan, bahkan semua yang dapat mendengar siaran langsung Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Ketika kami melakukan firman-Mu, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, dan berkat itu kekal abadi adanya. Terima kasih, Tuhan berkati semua yang terlibat dalam mewartakan kabar selamat melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman Hidup kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saya Pendeta Hizkia Rolo, Wakil Ketua Sinode GKI di tanah Papua, dari Tanah Tabi, Negeri Matahari Terbit, di dalam gedung Geraha Sarah yang baru diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2021. Kiranya Tuhan Allah di dalam nama Yesus dan Roh Kudus melimpahkan berkat-Nya untuk kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.